gitu sih, warnanya jelek. Hai, aduh. Tadi sebelum live banyak yang mau disampaikan, tapi pas udah live kayak males. Karena malesnya tuh apapun yang gue omongin tuh nanti jadinya salah gitu. Jadinya salah pencernaan. Salah cerna. Udah kabar baru apa emang nggak ada. Gue lagi mau pamer rambut aja. Udah gue gelapin. Udah nyala kayaknya hotspot gue. Siapa tahu semua omongan yang kita sampaikan itu selalu dinilai dan dipandang salah. Jangan banyak omong ini itu mbak, please. Mending tunggu waktu siapa yang benar. Lu siapa orang gue ngomong? Tujuan gue ngomong bukan buat itu soalnya. Tujuan gue ngomongin itu nih karena gue speak up. Masuk lagi korban 150 juta. Karena gue speak up, dapat lagi nih ternyata korban yang baru tahu karena nonton live gua, nonton di YouTube. Kakak ini dulu nih, ini bocil-bocil nih. Ngambek kan karena ngambek kan Sampai sini sampai. Tuh, wah nonton apa tuh? Turun. Iya, yang pada nyuruh stop buat ngomong dan gini gitu. Aduh, gue sih terserah ya, demi Allah ya, niatan gue cuman menyetop rantai. Dan kalau emang lu pada bebel ya silahkan. Ya udah biarinin aja gue dengan cara gue, karena dia dengan jerawatan gue. Jerawat. Kayaknya live gue ini sebentaran doang. Karena pikiran gue tadi sempat keganggu aja sama komen-komen yang maksudnya malah kalau makin mereka ketipu, Mas. Justru gue mau buat laporan. Sebelum gue buat laporan, gue nyari dulu korban-korban karena gue nggak tahu. Gue mau bikin laporan kok. Ini justru sebelum pembuatan laporan itu, gue cari tahu dulu ada lagi nggak korbannya. Mas Doni. Serahkan ke pengacara. Iya, makanya sabar dulu. Ini kan kita tuh kan pada korban-korban kan pada nggak punya duit buat sewa pengacara, jadi ada pengacara baik yang mau nolongin. Makanya pengacaranya itu nyari tahu dulu siapa aja nih korbannya biar nanti kita laporan bareng-bareng gitu. Makanya gue nge-live mulu beberapa minggu ini karena supaya biar dikumpulin yang mau ngelapor siapa. Susah sih pada bebel, males gue. Gue juga malas tahu kayak gini, sumpah. Keluarga gue mah udah kayak jangan kayak gitu kan. Tapi ya udah demi kebaikan kenapa enggak gitu. Jadi ya udahlah biarinin aja gue dengan cara gue. Dan kalian juga nggak tahu rasanya kemarin di BAP kayak apa. Gue nggak pernah ngerasain yang namanya di BAP dan itu baru pertama kali dan rasanya gila, depresi banget. Depresi banget gue. Terus ini juga sosial media gue, kenapa sih? Suka-suka gue gak sih gue mau upload apaan? Kayak ngatur-ngatur banget. Ya kecana KTPRM gak tahu. Kasihan MTI Nasmi ngajak, kasihan korbannya. Ngaco lu kalau jadi keluarganya gimana? Kalau lu jadi orang yang jadi ini gimana? Nih gue pengen ngedengerin ke lu. Janganlah. Gue juga pusing sama drama ini demi Allah. Apalagi ada akun yang lagi ngegencerin komen bahwa seolah-olah gue sekongkol sama RM buat ngalihin kasus ini, kasus POS
dengan drama ini. Nauzubillah min zalik, gue bukan orang kayak gitu. Mania pada nggak terima junjungannya salah. Gak ngerti gue juga. Suaranya hilang nggak? Suaranya hilang nggak? Kesel banget dan nih ibu-ibu nelfonin gue mulu. Jadi gue lanjut lagi ya. Para netizen yang budiman, gue mah terserah lu mau komen apa tentang gue. Tapi yang jelas yang gue harus mau kasih tau ke lu bahwa ini adalah saat-saat terakhir gue buat ngumpulin apakah ada lagi korban. Karena dari beberapa live gue beberapa minggu ini udah masuk dua korban baru yang Kuningan. Makanya gue nge-live kayak gini. Gue dari dulu nggak suka drama-drama kayak gini. Orang permasalahan gue pisah aja bener-bener gue silent abis, bener-bener gue diem, bener-bener gue keep silent sampai orang-orang pada kaget gue pisah. Apalagi kasus kayak ginian nih, berkata gue malu lah benernya ngomong kayak gini, diketawain gue sama mantan laki gue. Tapi kenapa gue harus pick up? Karena menurut gue yang terbaik daripada diem adalah berbicara. Karena ketika gue berbicara, itu banyak orang yang akhirnya tersadarkan untuk tidak invest atau jadi belajar, dan atau jadi malah dia, oh gue kemarin transfer hari ini aja nih, hari ini gue baru tahu ternyata ada lagi 150 juta. Dan sebelum laporan itu dilayangkan, gue masih berharap dia ada itikat baik. Entah bilang, ayo kita selesaikan baik-baik dengan cara A, B, C, D, E, F, G yang mungkin dia punya caranya. Atau kalau misalnya emang enggak, ya udah kalau emang mau dapet nggak apa-apa. Tapi biarin gue sampai batas harinya dimana gue laporan, gue terus-terusan mengedukasi dan terus-terusan memberikan informasi terkait dengan masalah ini supaya orang-orang yang merasa uangnya pernah dipakai atau dipergunakan secara tidak benar itu bisa ikut melapor. Begitu. Capek gue ngajarin orang begini teh. Yang mbak hadapi, iya yang gue hadapin tuh gue tahu dari awal konsekuensinya kayak gini. Cuman kalau misalnya nih gue tadi screenshot beberapa komen ya kan. Mariska kirain datang langsung ketemu Pak Haji, nggak taunya WA. Yalah Pak Haji mah beda kelas sama Markisa. Kita lihat aja waktu yang akan menjawab, dia yang terus ngumpet atau RM yang benar salah. Biasanya yang banyak omong di depan, belakangnya kayak kapas kena air. Mas, yang biasanya banyak ngomong siapa? Yang sekarang kayak kapas kena air siapa? Ya kan, itu udah terbukti, harusnya Anda pintar. Terus dengan cara gua WhatsApp Pak Haji itu adalah menurut gua cara paling baik versi gua untuk minta izin bahwa Pak, saya izin, saya dan korban-korban lainnya akan melaporkan saudara RM karena tidak ada itikat baik. Apakah nggak apa-apa? Kata bapaknya nggak apa-apa karena saya udah tidak lagi mau tahu urusan RM. Kata bapaknya begitu di WhatsApp ke gua. Udah tuh kelar masalah izin. Dan WhatsApp Pak Haji tujuannya cuman izin, gak lebih daripada itu. Cuman izin aja ya. Cuma izin aja. Karena dia ibarat kata juga orang tua. Siapa tahu orang tua
Mbak jangan mbak, biar kita obrolin baik-baik, siapa tahu. Tapi kan katanya silakan, ya wes silakan. Ini orang kalau nggak kuat mental kayak gue bisa-bisa gila, udah mah ditipu, udah mah dilaporin, udah mah harus keseret-seret kasus yang gue nggak lakuin, udah mah juga gue juga beban moral kepada investor gue. Terus akta pendirian perusahaan coba dipublikasikan, ada kan nama RM di dalam MOU. Nah ini salah satu komentar Oon, karena akte pendirian sama MOU itu beda. MOU kan bukan akte ya. Kalau pembuatan akte pendirian coba dipublikasikan. Itu sebenarnya akte pendirian udah pernah kepublikasi. Ada kok, kalau lu mau cari, ada, lu cari. Terus apakah ada nama RM? Justru RM itu tidak ada di nama akte pendirian, tapi dia bisa membuat kontrak dengan orang lain dan mengatasnamakan PT MTI. Itu menurut lu kriminal nggak? Tuh. Terus kalau emang dia bisa mempertanggungjawabkan perjanjian-perjanjian yang dia buat dengan para investor, itu it's okay, itu tuh udah bagus banget, udah keren banget, nggak ada masalah dengan KSO, nggak ada masalah dengan mobil dititip, itu nggak ada masalah. Namanya orang bisnis bisa pakai cara apa aja, yang penting bener. Tapi permasalahannya di situ adalah bukan siapa yang jadi akta pendiri, siapa yang jadi apa. Dia tidak komitmen dan dia tidak mempergunakan uang dengan baik, sehingga membuat perusahaan jadi tidak bisa membayar investor. Begitu. Nah, untuk detailnya yang lu bilang gue adalah direktur keuangan dan lain sebagainya, lu harus pisahin nih di bocil-bocil. Lu tuh bedain antara dirut itu direktur utama sama dirut yang lu pikir direktur keuangan. Salah. Beda, itu beda. Beda. Konyol banget. Markisa kirain datang. Udah nih, udah gue baca. Sampai bahas ukuran BH lo berapa, terus bahas masalah janda-janda. Aduh, gila sih. Mulutnya kotor banget. Ini tuh kita tuh lagi ngebuka kejahatan seseorang, terus lu dengan gamblang, lu dengan mudahnya dan lu dengan enaknya malah menghujat orang-orang yang malah menyelamatkan para investor yang kemarin harusnya mobilnya masih ditahan sama dia sekarang. Tapi gua nih yang malah ngasihin unitnya nih, buruan diambil unitnya karena CRM udah tidak ada etiket baik. Makanya pulang dari Tawangmangu beberapa mobil pada ditarikin karena di situ gue udah melihat tidak ada etiket baik daripada beliau. Makanya daripada investor gua pada kena rugi, pada makin rugi, pada makin panik, ada yang sampai ribut sama istrinya, ada yang sampai mau diceraiin sama istrinya, itu langsung gue tolongin dengan cara ya udah Pak ambil aja. Jadi kalau ada yang bilang, gue sih kalau misalnya pengen kerja sama si Marisa malah jadi khawatir karena takut gini, Mas, lu kalau emang pengen nipu kayak begitu juga tuh kayak junjungan lu, boleh lu